Oke, mari kita mulai. Pembahasan kita kali ini bukan untuk mencari jawaban yang gampang. Justru sebaliknya, kita akan sama-sama mempertajam pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar dan mungkin yang paling tidak nyaman tentang dunia pendidikan kita hari ini. Nah, ini dia pertanyaan yang akan jadi kompas kita. Kalau pendidikan terus berjalan seperti ini, warisan seperti apa sih yang sebenarnya sedang kita siapkan untuk generasi mendatang? Pertama-tama, yuk kita lihat dulu retakan-retakan yang sebenarnya ada jelas di depan mata kita. Gejala-gejala yang saking seringnya kita lihat, sampai-sampai kita mungkin lupa kalau ini sebenarnya adalah sebuah masalah besar. Coba lihat angka ini, 371. Ini adalah skor literasi rata-rata siswa kita di Indonesia berdasarkan tes PISA. Kalau mau dibandingkan, rata-rata negara maju itu skornya 487. Ini bukan soal peringkat doang ya, ini tuh lampu merah tanda bahaya dari sebuah krisis pemahaman yang fundamental. Lalu, ada angka ini, 84%. Menurut data KPAI, segitu banyaknya siswa yang mengaku pernah mengalami kekerasan di sekolah. Coba kita renungkan sejenak. Di tempat yang seharusnya paling aman, kekerasan malah jadi hal yang biasa. Terus, gimana dengan para pendidiknya? Data dari Kementerian Pendidikan menunjukkan hanya sekitar 30% guru kita yang dianggap benar-benar kompeten. Ini bukan sekedar angka statistik loh, ini adalah cerminan kondisi tulang punggung sistem pendidikan kita. Nah, pas kita lihat fenomena guru-guru yang bikin konten joget-joget di kelas, pertanyaan besarnya muncul lagi. Sebenarnya, arah pendidikan kita ini mau kemana sih? Ketika ruang kelas jadi panggung konten, apa jangan-jangan esensi dari pendidikan itu sendiri sedang terkikis? Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kita nggak akan cuma lihat gejalanya, tapi kita coba bongkar mesin di baliknya, yaitu sistem itu sendiri, yang jangan-jangan memang sudah rusak dari dalam. Di satu sisi, cita-cita kita kan tinggi ya. Pendidikan itu harusnya untuk membangun karakter, menumbuhkan nalar kritis. Tapi di sisi lain, kenyataannya gimana? Sistem kita malah lebih sering menjejali pengetahuan, menciptakan mentalitas siapa, dan ujung-ujungnya malah menghargai hafalan mati. Celah inilah yang sedang membentuk generasi penerus kita. Kutipan ini nunjukin betapa absurdnya semua ini. Ketika kompetensi seorang guru diukur dari hafalan tentang amandemen, kita tahu ada yang salah arah. Ini bukan lagi pendidikan, ini cuma latihan memori yang kering dan sejujurnya nggak relevan. Nah, kalau sistemnya udah rusak, terus gimana dong dengan nurani orang-orang yang ada di dalamnya? Mari kita coba telusuri racun yang mungkin bekerja secara diam-diam ini. Tapi penting banget nih untuk kita sama-sama pahami, ini sama sekali bukan untuk menyalahkan para guru. Ini bukan tentang individu yang buruk. Tapi ini tentang sebuah kegagalan sistemik, sebuah mesin raksasa yang seringnya malah mengorbankan orang-orang yang ada di garda terdepan. Dan bentuknya macam-macam ya, mulai dari anggaran pendidikan yang diselewengkan, nepotisme saat rekrutmen guru, lemahnya akuntabilitas, sampai manipulasi nilai demi citra sekolah. Ini semua pelan-pelan menggerogoti fondasi pendidikan kita dari dalam. Dan kutipan ini rasanya mewakili suara banyak guru di luar sana. Mereka lelah. Tapi bukan karena males. Mereka lelah karena sudah terlalu lama harus memikul sebuah sistem yang sudah retak. Ini mungkin kedengarannya agak jauh ya, tapi coba deh kita pikirin. Ada benang merah loh antara nurani yang terkikis di dalam sistem pendidikan dengan cara kita memperlakukan dunia di luar sana. Coba kita sambungin titik-titiknya. Nah, ini pertanyaan intinya. Apa sih hubungannya antara apa yang terjadi di kelas hari ini dengan bencana yang mungkin terjadi esok hari? Apa jangan-jangan sistem pendidikan kita ini justru ikut andil dalam kerusakan yang terjadi? 2.925 itu jumlah bencana alam di Indonesia. Cuma dalam 1 tahun, di tahun 2020. Dan sebagian besar penyebabnya adalah ulah manusia, perilaku yang dibentuk atau gagal dibentuk oleh sistem pendidikan kita. Mungkin disinilah akarnya. Cara pandang pendidikan kita itu seringkali kaku, mekanis, dan terkotak-kotak, seperti mesin. Dan ini menghalangi kita untuk melihat dunia sebagai satu kesatuan yang utuh, untuk memahami bahwa setiap tindakan kita punya konsekuensi ekologis. Oke, setelah kita lihat semua ini, pertanyaan yang paling penting sekarang adalah, di mana posisi kita? Jawabannya menuntut kita untuk berani berkaca. Seringnya kita mulai dengan menunjuk keluar kan? Ini salah muridnya. Atau mungkin kita pasrah saja berpikir, ya namanya juga zaman sekarang, memang begini. Tapi ada pertanyaan yang lebih sulit, yang menuntut kita untuk melihat ke dalam diri sendiri. Apa ya yang sebenarnya sudah kita biarkan terjadi terlalu lama? Jadi, pembahasan kita ini sama sekali bukan untuk menjawab semuanya. Bukan.
Tapi ini adalah sebuah ajakan untuk memastikan kita semua tidak lagi berpaling atau buang muka. Sebuah awal untuk memikul tanggung jawab bersama. Dan akhirnya, kita kembali ke pertanyaan awal tadi, tapi semoga dengan pemahaman yang lebih dalam. Jika pendidikan kita terus seperti ini, individu seperti apa yang sedang kita ciptakan? Mari kita renungkan sama-sama, karena warisan itu sedang kita bentuk di setiap ruang kelas, setiap hari.